Berlatar di Amerika Serikat, lebih tepatnya sebuah pedesaan kecil jauh dari hingar-bingar perkotaan, kisah akan berfokus pada seorang veteran perang Vietnam yang baru saja kembali. Dia adalah sosok yang istilah kata selalu tampil kuat tetapi tidak kebal terhadap tembakan, terutama peluru gotri, juga tidak kebal terhadap jarum aboket atau jarum pentul, namun bisa menghancurkan satu batalion musuh hanya seorang diri. Dialah John Rambo, sang tentara yang istilah kata dikenal tak terkalahkan sekarang harus kembali ke kehidupan normal, bermaksud untuk menemui sahabatnya sesama tentara ketika masih berada di Vietnam beberapa waktu yang lalu. Tiba di alamat yang dituju, Rambo harus menerima fakta mengecewakan tatkala sahabatnya sudah meninggal dunia akibat penyakit kanker yang dideritanya sehabis perang dari Vietnam. Alhasil, Rambo pun kembali berjalan kaki menuju sebuah kota kecil bernama Holiday Land untuk mencari tempat makan dan tempat tinggal sementara waktu. Dan mari saya perkenalkan dengan kepala sheriff di kota kecil ini. Dia bernama Will. Ini bebenguknya. Beliau sangat senang kerja di kota kecil ini karena penuh kedamaian dan ketenangan yang membuatnya tidak perlu bekerja keras atau bisa bersantai sepanjang hari tanpa harus mengeluarkan keringat sedikit pun. Sehingga ketika beliau melihat Will memakai jaket US Army dan wajah lusuh sehabis perang, Will merasa jika keberadaan Rambo di sini bisa berpotensi menimbulkan masalah, sehingga Will meminta Rambo untuk masuk ke mobil dan akan diantar keluar dari wilayah kota kecil ini. Is there any law against me getting something here? Yeah, me. What guys like you this time? Drifter. Sesampainya di luar batas kota, Will langsung menurunkan Rambo dan memperingatkannya untuk jangan kembali lagi ke sini, di mana Rambo yang keras kepala dan hanya ingin untuk cari makan saja dan tempat tinggal pun dengan tiisnya berjalan kembali ke kota kecil ini, sehingga Will merasa perlu untuk menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Di sana Rambo dibawa ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa identitasnya, di mana saat Rambo ditanya siapa namanya, saat itulah dia teringat dengan masa lalunya ketika perang di Vietnam dan merasa trauma ketika ditanya-tanya dengan nada yang cukup tinggi. Your name? Rambo nampak tidak terima diperlakukan seperti ini, bahkan saat disuruh untuk mencap jari, tangannya seperti kekerewut tidak ingin melakukan hal itu. Sampai ada Will muncul, barulah Rambo diberikan peringatan keras dengan disemprot menggunakan air untuk membersihkan seluruh badannya. Hose ready. All right. Tak hanya mendapat intimidasi secara verbal dan non-verbal, Rambo diperlakukan secara tidak hormat seolah tidak memiliki jasa apapun untuk negaranya, di mana mereka semua benar-benar tidak tahu jika sosok yang saat ini sedang mereka intimidasi adalah sosok John Rambo yang bisa kapan saja menewaskan mereka semua dalam sekejap. Take it easy. Take this, Mitch. How blind are you? Can't you see this guy's crazy? Ketika brewoknya akan dikurun, Rambo kembali teringat ketika dia ditawan oleh para musuh, di mana saat kesabarannya sudah habis. Saat itulah Rambo memutuskan untuk bertindak dengan cara menghajar mereka semua dan kabur menggunakan motor trail curiannya. Terjadi kejar-kejaran yang tidak terlalu seru, di mana Rambo melarikan diri ke dalam hutan yang di situ Will masih saja mengejar Rambo, hingga pada satu titik Will pun tak sengaja terperosok yang membuat mobilnya terguling. Rambo pun naik ke atas bukit dan masuk lebih jauh ke dalam hutan, yang mana dengan modal pisau legend yang sempat dibawanya, Rambo pun membuat penutup pakaian menggunakan kain bekas yang ditemukannya. Atas kejadian ini, Will pun menjadi semakin berambisi untuk menangkap Rambo, di mana dia mengerahkan satu helikopter berisi penembak jitu untuk mendapatkan Rambo dalam keadaan hidup atau mati.
Rambo yang terdesak pun terpaksa menuruni sebuah tebing curam di mana si penembak jitu menyuruh untuk mendekatkan helikopternya. Si pilot menolak melakukannya karena berpotensi bisa membuat helinya oleng dan tidak stabil. Namun karena si sniper mengancam akan menembaknya, si pilot tak punya pilihan lain selain menuruti permintaannya. Dan Rambo yang tidak ingin ada korban jiwa lagi pun memutuskan untuk menyerahkan diri dan hanya ingin pergi tanpa harus ada masalah lagi. Tetapi kedua anak buah Will pun sekonyong-konyong menembaknya yang membuat Rambo tidak punya pilihan lain selain bersembunyi dan menghadapi mereka semua seperti saat berada di medan perang. Tak lama Will mendapat informasi dari anak buahnya mengenai asal-usul John Rambo, di mana mereka semua sangat amat dibuat terkejut tatkala mengetahui jika John Rambo adalah seorang veteran perang Vietnam yang sudah baret hijau, juga menerima medali kehormatan tertinggi sebagai seorang pahlawan perang. Those Green Berets. They're real badasses. Bukannya merod atau memilih bersikap bijaksana, Will justru malah semakin berambisi untuk mendapatkan Rambo. Apalagi setelah melihat snipernya mati, dia tidak ingin melaporkan hal ini kepada kepolisian negara dan justru ingin mendapatkan Rambo seperti seorang penjahat supaya nama dan jabatannya naik. Why don't you let the state police handle this? Look at him! Go out there now, you listen, boy, and you listen to me good. I'm gonna get that son of a bitch. Tanpa dia sadari, keputusannya ini justru akan membuat anak buahnya menderita karena sekalinya Rambo marah, dia akan bertindak seolah berada di medan perang dan akan melakukan segala cara untuk bertahan diri, termasuk ngacak-ngacak sepiteng. Memanfaatkan anjing pelacak, Will dan 4 anak buah pun semakin jauh masuk ke dalam hutan, di mana saat mereka melihat ada sosok pria sedang berdiri, Will dan keempat anak buah pun langsung purat perot menembaki target tersebut. Dan ternyata itu hanyalah bebegik atau semacam orang-orangan sawah yang sengaja dibuat oleh Rambo, di mana Will menyuruh satu anak buahnya yang bernama Mitch untuk maju memeriksa titik tersebut. Dan ya, dari sini satu persatu anak buah Will pun dilumpuhkan, di mana Will sudah sangat salah besar ketika ingin menangkap seorang John Rambo karena dengan pengalaman perang yang dimilikinya, Rambo jelas bukan tandingan sekelompok petugas yang masih amatir ini. Pada titik ini, Rambo memperingatkan Will untuk berhenti mengejarnya. Sudahlah, atos, ulah ngudag abi wae. Karena jika dia mau, Rambo bisa saja membunuh mereka semua. Tetapi karena ini masih SP1 alias peringatan pertama, Rambo masih berbaik hati dengan hanya melukai mereka tanpa menghilangkan nyawanya. Don't push it, I'll give you a... I could have killed them all. Kejadian ini pun sontak mendapat perhatian media, di mana berita ini akhirnya sampai kepada pihak kepolisian negara dan satu kolonel dari pasukan khusus yang diturunkan hanya untuk menangkap satu orang saja. Beliau bernama Kolonel Samuel Trotman, seseorang yang sangat berjasa besar atas Rambo sekaligus orang yang menciptakan mesin mematikan Rambo ini, di mana Kolonel Sam meminta Will untuk hentikan penangkapan ini dan biarkan Rambo hidup bebas karena meskipun Will mengirim 200 orang untuk mengejarnya, Rambo tidak akan pernah tertangkap karena selalu bisa menemukan solusi atas setiap permasalahan di medan perang. We're a little busy this morning, Colonel. What can I do for you? I've come to get my boy. I wonder why the Pentagon would send a full bird colonel. You, Rambo, from you. I came here to rescue you from him. Merasa gengsi dan tidak mau menyerah begitu saja, Will justru menantang kolonel bahwa dirinya sudah meminta bantuan kepada pasukan Garda Nasional untuk mengepung hutan tempat Rambo bersembunyi dan akan menangkapnya cepat atau lambat. I do my own work. I don't figure the best way to do that is to close my eyes and hope he... You send that man, don't forget one thing. What?
A good supply of body bags. Rambo sendiri sempat mengambil alat komunikasi milik Mitch di mana Will meminta kolonel untuk berkomunikasi dengannya, sementara dirinya akan melacak posisi Rambo menggunakan alat pelacaknya. Copy leader to identify Baker T. Copy leader to Raven. Talk to me, Johnny. They're all gone, sir. It's him. Get on it. Dan benar saja, Rambo baru mau bicara ketika si kolonel yang meminta, di mana Rambo mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak ingin hal ini terjadi jika bukan karena Will dan anak buah yang mulai duluan. Jikalau andai kata dan istilah kata Will dan anak buah bersikap baik saat pemeriksaan, mungkin Rambo tidak akan bersikap seagresif tadi yang membuat situasinya menjadi rumit seperti ini. Will pun menjawab, ente kadang-kadang. We'll talk about that when you come in. I can't do that, sir. There wouldn't be no trouble except for that king shit cup. All I want. Did your first blood. Esoknya diturunkanlah satu batalion pasukan Garda Nasional hanya untuk menangkap Rambo seorang, di mana kebanyakan prajurit ini sudah tahu siapa Rambo dan sebenarnya agak ragu untuk melakukan ini. Tetapi karena perintah, mereka semua tidak punya pilihan lain. Rambo sendiri tak sengaja bertemu dengan seorang anak pemburu yang hampir saja dia bunuh. Beruntung Rambo segera menyadarinya, tetapi ketika anak tersebut kembali pada bapaknya, para pemburu ini justru malah menembakkan senapan sehingga pasukan Garda Nasional menyadari posisi Rambo saat ini. Don't shoot me down! This way, let's go! Rambo pun kembali ke tempat persembunyiannya, yakni sebuah gua bekas penggalian yang terbengkalai, di mana si ketua tim pun menyuruh prajuritnya untuk menembak secara bersama-sama, tetapi tak ada satupun yang tepat sasaran. Barulah giliran Rambo yang menembak. Semua prajurit ini pun meringkuk ketakutan dan tak ada satupun dari mereka yang berani lagi untuk menembaknya. Keep firing! Keep out! Guys, shoot! Come on! Disinilah detik-detik menariknya saat si ketua tim menyuruh satu persatu anak buahnya untuk maju sebagai pancingan. Namun tak ada satupun prajurit yang bersedia melakukannya dengan alasan takut mati dan sudah kena mental duluan saat mendengar nama John Rambo. Sebegitu kuatkah pengaruh sosok Rambo di mata para prajurit ini, sampai-sampai si ketua nekat melepaskan roket launcher dan tiba-tiba Rambo! It's your last chance to come out! mengira jika Rambo sudah tewas. Si ketua dan prajurit pun berfoto bersama sebagai bentuk kebanggaan atas pencapaian mereka bisa membunuh seorang John Rambo. Tak lama muncullah Will yang datang ke lokasi langsung membubarkan mereka semua, di mana Will sebenarnya masih belum puas jika tidak membunuh Rambo dengan tangannya sendiri. Gonna have to dig his body out of there right away. Buried in a hole by a bunch of goddamn weekend warriors. Sementara prajurit diperintahkan untuk menggali jasad Rambo, Will dan kolonel pun kembali ke kota untuk berbicara mengenai kekecewaan Will atas momen ini, karena Will sebenarnya sangat ingin menangkapnya hidup-hidup dan menyiksanya dengan tangannya sendiri untuk menunjukkan betapa kuat dan berkuasanya dia di kota ini. Tetapi karena sudah terlanjur, ya mau biji mana lagi. Well, I wanted to kill him so bad I could taste it. Faktanya, Rambo berhasil selamat dengan masuk jauh ke dalam gua, di mana dia mampu memanfaatkan apa yang ada di dalam untuk menyalakan sebuah obor dan mencari jalan keluar melalui lubang gua yang semakin sempit. Dan luar biasanya, Rambo berhasil sampai di sisi lain dari gua ini, di mana dia berjalan ke arah jalur kendaraan untuk mensabotase salah satu mobil tersebut dan Rambo berhasil mensabotase sebuah mobil yang mengangkut senjata M60 atau senjata berat, di mana Rambo menyuruh si supir untuk keluar jikalau masih sayang dengan nyawanya sendiri. Dari sini terjadi kejar-kejaran yang tidak terlalu menegangkan ketika Rambo harus beradu kecepatan dengan sebuah mobil polisi. Tetapi berkat bantuan Dominic Toretto di masa depan, Rambo mampu membuat mobil polisi tersebut nyungsep dan menabrak mobil lain.
Sampai sini tidak ada satupun korban jiwa atas aksi yang dilakukan oleh Rambo. Istilah kata paling hanya luka-luka dan tidak sampai menyebabkan kehilangan nyawa. Sehingga Rambo masih tetap menjadi seorang pribadi yang baik yang tidak sampai membunuh warga sipil yang ada di kota tersebut. Berita tentang Rambo yang masih hidup pun akhirnya sampai ke telinga si Will. Entah harus senang atau ketar-ketir, tetapi Will sadar betul jika Rambo pasti tidak akan membiarkan dirinya lolos, sehingga dia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membuat formasi pertahanan supaya Rambo tidak bisa memasuki kota ini. Namun Rambo tetaplah Rambo, di mana dia berhasil melewati pagar betis dan masuk ke dalam kota. Yang ketika sudah sampai di sana, Rambo pun segera turun dari mobil untuk mengambil senjata M60 dan meledakkan sebuah pom bensin untuk memancing kemarahan si Will dan mengalihkan perhatian semua orang. Will yang semakin hagrong ingin menghabisi Rambo pun menyuruh semua warga untuk mengevakuasi diri dengan meninggalkan kota, yang mana untuk terakhir kalinya Bapak Kolonel Sam memperingatkan Will untuk hentikan niatnya dan biarkan Rambo menyerahkan diri. Namun Will yang sudah kalap dan sudah dikuasai keegoisan pun tetap melanjutkan niatnya untuk membuktikan kepada warga bahwa dirinya memiliki pengaruh besar di kota kecil ini. Akibat ledakan di pom bensin, semua petugas pun tersentralisasi di sana sehingga area kantor sheriff menjadi kosong melompong. Sadar jika Rambo sudah semakin dekat, Will pun naik ke atas gedung dan berniat untuk membunuh Rambo dari atas sana. Saat itulah Rambo menembak semua gardu listrik dan lampu-lampu toko supaya area ini menjadi gelap gulita. Hal tersebut jelas membuat si Will menjadi sangat panik tatkala dia tidak bisa melihat dengan jelas apapun yang ada di bawahnya. Kondisi ini membuat Rambo lebih leluasa untuk bergerak, di mana dia pelan-pelan masuk ke dalam kantor sheriff dan mencoba untuk melumpuhkan Will dari bawah sana. Dan tiba-tiba saat akan membunuh Will, itulah muncul Bapak Kolonel yang datang untuk menenangkannya. Di situ Rambo ambek-ambekan sambil menangis, meluapkan kekesalan atas sikap warga yang seolah-olah tidak nerima kerjasana ketika perang di Vietnam. Di sana, di medan perang, Rambo memiliki banyak teman dan punya tanggung jawab besar untuk menjaga setiap peralatan dan senjata dengan harga jutaan dolar. Di sini, di dunia yang normal ini, Rambo hanya dianggap sebagai gelandangan tidak berharga. Bahkan untuk makan saja, Rambo diusir oleh Will yang menuduhnya akan menimbulkan masalah di kota kecil ini. Bad time for everyone, Rambo. It's all in the past. Jikalau dari awal si Will dan anak buahnya bersikap ramah, sopan dan santun, mungkin Rambo tidak akan bertindak sejauh ini. Dan jikalau istilah kata Will tidak egois dan merasa hebat akan diri sendiri, mungkin korban luka-luka tidak pernah ada dan infrastruktur kota pun tidak akan pernah rusak. Infrastruktur anjing mana hese. Tapi ya sudahlah, semua sudah terlanjur, mau biji mana lagi. Tamat ending yang